Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan melanjutkan materi terkait pihak-pihak yang terkait dengan pasar modal. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang bab PAM yang menjadi OJK, kemudian bursa efek, kemudian perusahaan efek, emiten, dan investornya. Masih ada lagi pihak yang terkait dengan pasar modal, yaitu adalah profesi penunjang dan lembaga penunjang. Oke, maka pada kali ini kita akan hanya fokus pada dua ini, profesi dan lembaga penunjangnya saja. Bisa dilihat ada 5, akuntan, notaris, penilai, appraisal, konsultan hukum, penasihat investasi. Kemudian ada kustodian, BAE, dan pemeringkat efek dan wali amanat. Penanggung ini tidak dibahas. Kemudian mari kita lanjutkan. Kita ada buku ini. Ini ya, Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia. Kita lanjut ke halaman 170, ada lembaga-lembaga penunjang pasar modal. Kita mulai dari Biro Administrasi Efek. Secara garis besar, Biro Administrasi Efek ini, maaf. Oke. Jadi BAE atau Biro Administrasi Efek. Secara garis besar, pekerjaan atau BAE adalah badan yang atau perusahaan yang mengurus hal-hal terkait administrasi dari emiten. Oke, emiten kita sudah pelajari. Oke. So, kalau di buku kalian bisa melihat yang dapat menyelenggarakan biro administrasi efek adalah pihak dan seterusnya. Di sini tidak ada apa namanya definisi yang jelas, tapi intinya adalah ya sesuai namanya juga biro administrasi, maka dia yang diselenggarakan oleh perusahaan ini atau yang dikerjakan adalah terkait administrasi saja, melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan hak yang berkaitan dengan efek. Oke, ini ya. Nah, apa hak yang berkaitan apa pencatatan efek ya gini. Hari ini saya beli saham, oke, milik ACE, ACE. Oke, saya beli sahamnya ACE. Artinya kan ada pemindahan kepemilikan. Nah, di situ yang membantu mencatat adalah Biro Administrasi Efek. Nanti misalkan ada pembagian dividen dari ACE tadi, maka yang membantu menyalurkan dividen itu adalah Biro Administrasi Efek ini. Seperti itu ya. Jadi itu garis besarnya dan itu saja sebenarnya yang penting untuk diketahui. Nah, BAE ini kalian atau kita bisa cari Biro Administrasi Efek, oke, BAE, perusahaan ya, dan perusahaan BAE. Nah, ini kalian lihat perusahaan yang terdaftar sebagai BAE, PT BSR Indonesia, dan seterusnya. Kalian kalau buka, ini download. Ya, intinya di sini ada. Kalau kalian mau mencari lebih dalam tentang BAE, dibuka OJK pun ada perizinannya, pembuatan, dan lain-lain. Intinya adalah BAE ini kaitannya dengan hal-hal administrasi dari emiten maupun investor. Ya, segala hal terkait administrasi. Oke, kemudian kita lanjutkan. Selain BAE tadi, jadi kita membahas ini. Saya ingin membedakan dulu, Pak. Ada beda antara profesi dan lembaga. Profesi itu adalah pekerjaan, lembaga adalah perusahaan. Oke, perusahaan. Nah, perusahaan itu ada perusahaan kustodian dan lain-lain. Profesi ada akuntan, profesi sebagai akuntan. Nah, eh, akuntan dan lain-lain ya, ini profesi penunjang. Kemudian kita akan membahas lembaga tadi, Badan Administrasi Efek. Selanjutnya adalah kita
kita ikut aja ini alurnya yang ada di sini. Ada kustodian. Kustodian ini detailnya akan kita bahas dalam uh, namanya kesempatan yang terpisah atau dalam video yang terpisah karena agak-agak panjang atau singkat aja. Mungkin di sini singkat nanti akan saya linkkan atau saya referensikan kepada video yang lebih detail dan lengkap. Secara umum kustodian itu ya seperti namanya, kustodian itu tempat menyimpan. Nah, kustodian Indonesia itu adalah yang punya otoritas adalah KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nah, perusahaan kustodian sebenarnya bukan hanya KSEI saja, banyak pihak yang bisa menjadi kustodian. Jadi gini, perusahaan efek dalam satu waktu, saya mencoba sesingkat mungkin dan sebasic mungkin, perusahaan efek dalam satu waktu itu kadang bisa mempunyai izin juga sebagai kustodian. Oke, jadi misalkan saya mendaftar ke perusahaan efek, perusahaan perdagangan efek, BNI Sekuritas. Oke, BNI Sekuritas ini juga bisa atau mempunyai izin untuk menjadi kustodian. Oke, jadi ini kan ya, yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha kustodian adalah perusahaan efek atau bank umum. Jadi kalau saya sudah beli saham, saham saya disimpan di mana? Oke, penyimpannya siapa? Penyimpannya adalah kustodian. Nah, beberapa perusahaan efek bisa sekaligus menjadi kustodian atau yang menyimpan tadi. Gitu. Eh, tugasnya apa? Ya menyimpan, mencatat, dan melanjutkan transaksi-transaksi efek tadi. Efek atau dampak dari transaksinya ya kalau ada kustodian, kalau apa namanya ada perpindahan pemilikan ya perpindahan kepemilikan kan disimpannya kemudian berpindah ini namanya kustodian. Maka sekali lagi secara gampang saja kustodian adalah organisasi entitas perusahaan yang menyimpan efek Anda atau menyimpan efek atau menyimpan saham atau efek dari sebuah perusahaan. Oke, selanjutnya adalah wali amanat. Jadi wali amanat itu uh, yang simpelnya itu pihak perusahaan, oke, yang fungsinya adalah menjamin sebagai wali loh ya. Maaf, jadi fungsinya itu sebagai wali, khususnya dalam utang. Coba kita cari di sini. Ini. Jadi kalau efeknya adalah berupa utang obligasi, biasanya ada wali amanat. Wali amanat ini adalah wali dari orang yang meminjamkan uangnya kepada perusahaan untuk berkomunikasi dan berkorespondensi dengan perusahaan. Oke, jadi karena gini, yang utang itu kan banyak, bukan hanya saya, bukan hanya Anda, banyak sekali yang berhutang, maka dibentuklah sebuah lembaga wali. Wali ini biasanya berupa bank, biasanya. Jadi kalau ada keperluan apapun oleh kreditor, kreditor itu Anda, kita yang memberi hutang, maka urusan kita diwakili dan diurus oleh perusahaan tadi atau bank tadi. Indomie menerbitkan surat hutang obligasi. Oke, saya membeli surat obligasinya, misal ya, ini conventionally speaking, yang bukan Islami, bukan sukuk. Kemudian saya beli, kemudian saya perlu ada sesuatu, maka wali amanat inilah yang kemudian menjembatani antara saya sebagai kreditor dan Indomie. Oke. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip dalam wali amanat, tapi intinya adalah ngerti dulu aja bahwa saya ada lembaga namanya wali amanat, tugasnya apa. Sekali lagi wali amanat adalah penghubung antara kreditor dan eh, perusahaan penerbit obligasi. Kemudian ada eh, penasihat investasi. Penasihat investasi ini agak mirip-mirip dengan manajer investasi. Bedanya kalau manajer investasi itu tadi perusahaan efek. Penasihat investasi bukan.
Dia bisa orang perseorangan atau lembaga, tapi tidak mempunyai wewenang untuk melakukan eksekusi terhadap pembelian efek Anda. Misal, penasihat investasi bilang, beli saham Z sana, oke? Tapi dia tidak bisa melakukan pembelian itu untuk Anda, karena dia hanya penasehat saja. Kalau dia orang perseorangan tidak bisa. Kalau dia mau berbentuk perusahaan, ya, maka PI yang berbentuk perusahaan setidaknya wajib memiliki seorang tenaga ahli yang bisa mewakili untuk bertransaksi. Apa? Ya wakilnya, wakil manajer investasi. Kan tadi saya bilang PI itu mirip manajer investasi. Kalau dia mau membuat organisasi, membuat perusahaan yang bisa melakukan eksekusi transaksi, maka harus punya orang perseorangannya atau wakil manajer investasi. Kalau orang perseorangan dari broker itu kan WPPE. Orang perseorangan dari manajer investasi adalah WMI. Jadi seperti itu ya. Maka sekali lagi inti dari penasihat investasi adalah memberikan Anda arahan. Biasanya setiap perusahaan sekuritas sudah punya penasihat investasinya. Tapi mereka penasihat investasi tidak bisa melakukan eksekusi terhadap nasihatnya, harus tetap ke perusahaan efek. Baik, yang lain. Kemudian ada lagi pemeringkat efek, rating company. Oke. Jadi sebuah efek itu biasanya diberi peringkat. Khususnya biasanya efek yang terkait obligasi dan efek-efek derivatif. Oke. Derivatif kan haram. Ya, saya berbicara secara global dulu, nanti kita merujuk. Aja peringkatnya ada AAA dan seterusnya AA, ada A dan seterusnya sampai D, default, junk itu jadi yang aman itu hanya sampai pada A. Kalau sudah B, ini sudah kali kita harus pikir-pikir. Oke, jadi ada perusahaan yang menilai sama kayak akreditasi, sama kayak nilai kampus. Kalian masuk ke sebuah kampus, misal Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Negeri Solo, kemudian Erlangga, itu kan mereka semua punya rating. Siapa yang memberi rating? Pihak rating pemerintah, PT, Badan Akreditasi Nasional. Nah, sama perusahaan-perusahaan yang menerbitkan saham, menerbitkan apa namanya obligasi, itu juga ada pihak lain yang memberikan rating. Nah, perusahaan pemeringkat efek ini sangat krusial keberadaannya dan harus transparan dan jujur. Jika tidak jujur, maka kita berkaca ke 2008. 2008 itu terjadi financial market recession, itu ya, resesi yang dimulai dari financial market. Itu penyebabnya adalah karena perusahaan ratingnya semua tidak jujur, ya. Mestinya dia itu peringkatnya C dikasih AAA. Nah, itu terjadi sangat masif. Baik, jadi ini adalah peringkat efek. Kemudian ini ada kriteria ratingnya apa aja. Bentar, saya carikan aja. Ya, itu adalah lembaga-lembaga, oke, penunjang. Kustodian sudah tadi yang tempat nyimpan. Badan administrasi ada penanggung, ini clearingnya di sini. Kemudian ada wali amanat, kemudian nanti ada profesi penunjang. Kita menuju ke profesi penunjang. Profesi penunjang ini agak ada di bab yang berbeda. Carikan ya. Oke, ini ada profesi penunjang pasar modal. Singkatannya PPPM, Profesi Penunjang Pasar Modal. Ada beberapa. Kita mulai dari akuntan. Kita semua tahu akuntan. Kita semua tahu akuntan, kerjaannya adalah meneliti. Tapi ini tolong dipahami, akuntannya bukan akuntan internal. Perusahaan Indomie punya akuntan, perusahaan Indosat punya akuntan di dalam. Tapi yang dimaksud adalah akuntan eksternal atau disebut dengan akuntan publik. Oke, jadi setelah perusahaan membuat laporan keuangan, itu tetap harus dicek oleh akuntan publik.
Oke, akuntan publik inilah yang memberikan opini. Opininya ada apa namanya 4. Ada WTP, wajar tanpa pengecualian, unqualified opinion, artinya sempurna, sangat bagus ya. Kemudian ada wajar dengan pengecualian, qualified opinion. Kemudian ada adverse opinion, tidak baik, ada tidak memberikan pendapat. Itu ya. Jadi sebuah perusahaan keuangannya akan dinilai. Kenapa? Karena kalau perusahaan mau masuk ke dalam pasar modal, kok laporan keuangannya buruk, maka akan riskan terjadi penipuan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Sehingga harus ada double check dari internal dan eksternal. Maka fungsi akuntan ini adalah untuk ngecek ulang eh, apa namanya, wahai perusahaan Indomie, serah mana laporan keuanganmu, kami harus cek. Oke. Dan ini lembaga akuntan ini independen. Oke, dan ini adalah profesi ya, profesi akuntan. Jadi ada segolongan akuntan membuat jasa akuntan publik. Mereka tugasnya mengecek atau mengaudit keuangan dari perusahaan-perusahaan tadi. Auditnya dilakukan berapa kali, Pak? Setahun sekali. Terus dilakukan setahun sekali. Termasuk yang nanti yang mau masuk ke dalam pasar modal menjadi emiten. Oke, kemudian ada konsultan hukum. Pak, kan setiap perusahaan sudah punya departemen hukumnya, betul, sama kayak akuntan. Jadi, karena kadang dokumen dan berkas itu dipalsu, maka butuh konsultan hukum orang luar, independen, pihak independen ya. Nah, yang kemudian melakukan legal audit. Kalau tadi financial audit, audit keuangan ya, yang sebelah sini, audit keuangan yang sini, legal audit. Apa yang dicek? Aktanya benar nggak? Izin usahanya valid tidak? Bukti kepemilikannya valid tidak ya? Ini tugas dari konsultan hukum. Oke, jadi harus ada dan harus menyerahkan bukti tersebut kepada BEI dan OJK kalau memang mau masuk menjadi emiten di dalam pasar modal. Jadi eh, lembaga ini atau perusahaan atau profesi ini sangat penting. Kadang juga mengeluarkan memorandum. Oke, jadi ada legal opinion tadi, legal audit, kemudian bisa mengeluarkan memorandum yang intinya adalah menunjukkan sisi-sisi lain tentang mm, aspek hukum atau legalitas dari suatu perusahaan. Nah, ini sudah ada ininya, ada tugas-tugasnya juga, tidak perlu saya baca, intinya seperti itu. Kemudian ada lagi appraisal, penilai. Jadi appraisal ini sesuai namanya, penilai yang memberi penilaian, apa yang dinilai, apa namanya, aset, aset, ya kan? Ini yang dinilai. Jadi misal seperti ini, hmm, menurut saya, eh, saya mempunyai aset sebidang tanah di daerah Jakarta Utara misalkan. Menurut saya harganya 1 miliar gitu. Karena saya melihatnya dari berbagai macam aspek. Saya pemilik perusahaan dan pemilik tanahnya, saya melihatnya ini tanahnya maaf 1 miliar malah murah sekali ya Jakarta perusahaan. Dan nilainya 50 miliar ya misalkan. Tapi kemudian itu perlu divalidasi. Kita memberi nilai tersebut harus divalidasi oleh pihak luar. Nah, pihak luarnya inilah yang disebut dengan appraisal, penilai. Kalian kalau googling satu-satu konsultan hukum pasar modal, terus tadi ada apa namanya, akuntan publik pasar modal, kalian akan keluar perusahaannya apa saja. Termasuk appraisal, ini kalau kalian Google eh, akan muncul perusahaan yang appraisal itu apa aja. Nah, jadi seperti itu. Misal saya mempunyai kantor, saya mempunyai gedung, ada kantornya kosong, menurut saya harganya sekian. Tapi tidak boleh, boleh saya mengeluarkan opini saya, tapi itu harus divalidasi dan dihitung oleh appraisal. Karena dia adalah lembaga independen. Nah, eh, Go Public, perusahaan yang Go Public, ya kan, secara umum melakukan penilaian terhadap kan, dalam rangka Go Public, itu ada kewajiban perusahaan yang mau Go Public belum ya, nanti kita bahas.
perusahaan yang mau masuk ke pasar modal itu harus dinilai dulu aset-asetnya oleh appraisal. Seperti itu. Oke. Kemudian ada lagi notaris. Nih, notaris. Jadi peran notaris ini ya kita sudah tahu lah kalau notaris jelaslah membuat akta, ADART, dan sejenisnya. Kaitannya dengan dokumen-dokumen berkas tersebut semuanya adalah pekerjaan notaris. Maka tanpa semua itu pasar modal tidak bisa jalan. Jadi lihat ini arah alurnya. Emiten ini bergantung pada ini. Profesi penunjang, akuntan, notaris. Jadi agar kredibel, emiten harus dinilai oleh semua ini. Termasuk penasihat investasi ya, yang 4 tadi saja. PPPM-nya yang 4 ini. Oke. Kemudian pasar modal secara umum, bursa efek harus ditunjang oleh lembaga-lembaga ini. Maka semuanya saling berkaitan. Oke, saya kira itu saja. Tadi sepertinya ketinggalan lembaga clearing. Jadi LPP ini lembaga penyelesaian, penyimpanan, KSEI Kustodian Sentral Efek Indonesia. Ini ada KPEI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Clearing itu saya carikan ini. Nah, ini clearing. Oke, halamannya kalian bisa lihat. Lembaga clearing ini tadi ada KSEI, ada KPEI, ada kustodian, ada clearing ya. Beda. Jadi LPP penyimpanan penyelesaian ini tadi yang kustodian. Kalau saya melakukan transaksi namanya pindah, segala macam konsekuensi dari saya bertransaksi harus pindah uang, nama dan lain-lain. Oke, dibantu oleh LPP. Clearing ini penjaminan kaitannya. Saya secara singkat saja, karena nanti akan saya berikan video profilnya saja. Clearing ini fungsinya seperti ini. Saya melakukan transaksi, oke, 30 juta ya, untuk membeli misal saja 1000 lembar saham, entah perusahaan apa, perusahaan sini, perusahaan luar, perusahaan Cina, perusahaan Indonesia, 1000 lembar saham, oke. Ternyata ketika saya beli, saya sudah menyerahkan 30 juta, ternyata yang tersedia hanya 25 juta atau mungkin 900 lembar saham. Saya ngarang ini ya jumlahnya. Mungkin 900 lembar saham. Saya tidak jadi dapat 100 saham. Padahal ketika saya melakukan transaksi, saya bilang ke WPPE, Pak tolong ini saya konvensionalnya seperti itu ya. Kita semua sekarang pakai aplikasi. Ketika saya klik di aplikasi atau secara konvensional saya bilang, Pak ini saya mau melakukan transaksi ini, saya sudah 30 juta komit, saya minta 1000, oke, jadinya hanya 900, jadinya hanya 25 juta. Maka 5 jutanya itu di, di apa namanya oleh lembaga clearing dan penjaminan inilah yang nanti akan menjamin bahwa kalau kurang, kalau uangnya lebih akan kembali kepada Anda. Gitu. Paham ya? Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, penjaminan ini nanti ada apa namanya peminjaman efek, kita nanti ke terlalu jauh, pusing. Oke, seperti itu disebut dengan clearing. Maka dua ini memang berdampingan untuk membantu Bursa Efek Indonesia dalam menjalankan tugas. LPP tadi lembaga penyimpanan penyelesaian, LKP lembaga clearing penjamin. Oke, jadi diselesaikan pemindahannya oleh LPP, tapi dipastikan kalau ada yang miss atau nggak pas, itu dipastikan oleh LKP semuanya hak dan kewajiban akan beres LKP. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya rasa cukup. Kemudian saya ingin mengingatkan tadi untuk yang menunjang pasar modal itu halamannya ada di sini ya. Daftar isi. Oke. Ya, profesi penunjangnya ada di sini, tolong diperhatikan. Nah, kalau yang tadi yang saya baca lembaga penunjang ada di sini, jadi terpisah, ini ada di bab 3. Baik, terima kasih, sekian.
selanjutnya yang memang perlu didetailkan lebih lanjut adalah LKP dan LPP, KPI dan KSEI. Nanti video terpisah atau saya berikan referensi video. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.